Halo Kartan Squad, kembali lagi bersama saya Kawira di King of Sparko. Hari ini saya berada di alun-alun Kota Gianyar ya. Ada satu hal yang akan saya bahas. Menurut saya penting sih Anda ketahui, yaitu prinsip latihan. Mana salah satunya yang perlu kita perhatikan adalah progressive overload. Jadi untuk mencapai suatu latihan ya, baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan programnya, seorang pelatih ataupun diri kita sendiri yang akan melatih diri kita harus memahami salah satu prinsip ini, yaitu yang saya sampaikan tadi, progressive overload ya. Apa yang dimaksud dengan progressive overload? Ya, yang dimaksud dengan progressive overload ataupun stimulus berkelanjutan adalah seperti ini. Saya jelaskan bahwasanya dalam rangka untuk meningkatkan kekuatan kita harus memberikan stimulus ataupun rangsangan berupa latihan yang melebihi ambang batas kemampuan tubuh secara konsisten ya. Jadi stimulus seperti mengangkat beban ya secara berulang dan menyebabkan kerusakan yang halus pada sel-sel otot ya, yang nantinya akan diikuti proses pemulihan. Makanya diberikan suatu rangsangan ya yang akan dengan progressive overload. Jadi selanjutnya tubuh akan mencoba beradaptasi melalui peningkatan kemampuan. Jadi kemampuan kita meningkat ya, atau super kompensasi. Dalam hal ini menambah jaringan otot kita ya, jaringan otot kita yang baru sebagai persiapan untuk menghadapi stimulus yang lebih besar ataupun tantangan yang lebih besar dari sebelumnya. Itulah yang dinamakan progressive overload ataupun stimulus yang berkelanjutan. Oke, nanti saya akan jelaskan lagi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi progressive overload. Ikuti saya. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah sampaikan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi progressive overload. Yang pertama adalah volume ya. Apa yang dimaksud dengan volume? Volume merupakan pemicu hipertrofi ataupun pembesaran ukuran sel dan adaptasi kekuatan yang efektif ya. Peningkatan volume dapat dicapai melalui penambahan jumlah daripada repetisi, set, beban angkat ataupun kombinasi seluruhnya. Jadi yang saya jelaskan, jadi untuk mendapatkan volume ini kita bisa meningkatkan repetisi, set, beban angkatan dan juga kombinasi dari seluruhnya. Jika dikombinasikan maka kita bisa meningkatkan volume latihan kita ya. Ini akan berpengaruh terhadap pembesaran ukuran sel atau hipertrofi ya. Contohnya umpamanya kalau kita biasa latihan seminggu ini squat 20 repetisi 2 set, besoknya kita bisa tingkatkan menjadi 30 repetisi 2 set juga. Minggu depannya lagi baru kita nambahkan 1 set. Jadi yang berikutnya adalah range of motion ataupun ROM ya. Range of motion ini dijelaskan adalah rentang jangkauan gerak ya. Jadi bisa berpengaruh terhadap stimulus terhadap otot tersebut. Jadi besar kecilnya stimulus itu dipengaruhi juga range of motion. Jadi saya kasih contoh ya. Contohnya seperti ini. Push up. Nah, mungkin kalau hanya push up seperti ini saja ya. Ini kan sedikit nih. Ini ada range of motion ataupun rentang jangkauan gerak daripada sendi siku ini. Kalau kita full ke bawah nah sama full ke atas nah, itu rentang jangkauannya itu lebih besar. Jadi stimulusnya lebih besar. Tapi kalau hanya gini-gini aja satu. Nah, ini segini aja, kecil. Ya. Rentan jangkauan geraknya ya itu kecil, ROM-nya kecil ya, range of motion. Tapi kalau turun ke bawah, dorong sampai ke atas, turun sampai bawah, dorong sampai ke atas, nah kita lihat persendian di siku ini ROM-nya itu lebih besar kalau kita push up yang benar. Nah disinilah akan timbul stimulus yang besar juga terhadap otot kita, khususnya otot dada, kemudian otot deltoid dan juga otot tricep. Sini akan membentuk atau akan terjadi pembesaran sel otot. Oke, itu yang dimaksud dengan range of motion berpengaruh terhadap stimulus daripada otot tersebut. Oke, kita lanjut gerak lagi. Oke, faktor berikutnya adalah teknik ya. Jadi teknik ini adalah faktor teknikal yang berhubungan dengan tingkat kemahiran melakukan atau mempertahankan kualitas suatu gerakan apabila dilakukan dalam kondisi yang berbeda. Contohnya seperti ini ya, ketika kita pull up. Oke. Ya, kalau pull up dengan gerakan yang sempurna
Set, tarik, turun. Ya. Ada juga tekniknya yang salah. Jadi kualitas gerakan kita ya, di mana badan ikut mengayun, kita tidak mengunci core kita, ya, gerakan tangan kita juga tidak lurus dengan sempurna, ya, itu berpengaruh terhadap progressive overload ataupun stimulus yang berkelanjutan. Oke, yang berikutnya adalah training frekuensi ya. Training frekuensi atau frekuensi latihan ini berperan besar terhadap adaptasi neuromuskular ya. Yaitu hubungan antara otot dengan otak. Otot dengan otak, sekali lagi. Itu memiliki peran yang sangat penting ya. Umumnya semakin sering kita melakukan kegiatan ataupun melakukan latihan atau melakukan suatu gerakan ini, maka semakin mudah kita melakukan gerakan. Contohnya kalau kita biasa melakukan gerakan, contohnya seperti ini, sering kita melakukan stride bar dip, pasti gerakannya mudah. Saya yakin kalau orang yang nggak pernah melakukan gerakan stride bar dip ini, ya jarang dia melakukan, pasti dia akan terasa berat sekali dan terasa susah sekali. Ya, itulah yang dinamakan dengan training frekuensi. Ya, jadi frekuensi latihan kita ini sangat berhubungan terhadap neuromuskular kita, yaitu antara otak dengan otot kita. Jadi semakin sering kita melakukan, semakin mudah kita melaksanakan latihan. Ya, yang berikutnya adalah training density ataupun tingkat kepadatan. Apa yang dimaksud dengan tingkat kepadatan? Tingkat kepadatan ini dalam setiap sesi latihan juga dapat menjadikan patokan dalam perkembangan latihan atau perkembangan otot kita. Ya, semakin banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan dalam waktu yang sama menunjukkan adanya perkembangan kemampuan. Jadi kalau kita melakukan latihan dengan rest yang sedikit, ya, dengan rapatnya aktivitas atau gerakan-gerakan dalam waktu yang sama, maka kita akan mendapatkan perkembangan yang cukup baik. Ya, contohnya dari habis pull up, pull up 5 kali, seumpama ya, selesai set, kita mau beralih ke stride bar dip. Kita beralih ke stride bar dip ini, kita nggak butuh waktu istirahat, langsung saja masuk, naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung kita melakukan gerakan squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu dimaksud dengan tingkat kepadatan. Jadi training density. Jadi pull up, stride bar dip, kemudian melakukan squat. Jadi itu berpengaruh terhadap perkembangan otot. Itu yang dinamakan progressive overload ataupun stimulus yang berkelanjutan. Oke, demikian dari saya ya. Saya udah jelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap progressive overload. Yang pertama adalah volume, yang kedua adalah range of motion ataupun ROM, yang ketiga adalah teknik, yang keempat adalah training frekuensi, dan yang terakhir adalah training density ataupun tingkat kepadatan. Jadi itulah hal-hal penting yang berpengaruh terhadap progressive overload. Silakan menjadikan patokan Anda dalam mengembangkan latihan Anda. Itulah prinsip latihan yang perlu Anda perhatikan. Demikian dari saya, tetaplah semangat, Carlton Tactical, always forceful.